Selamat bertemu kembali siswa Politeknik Gus Durian pada mata kuliah kebijakan fiskal dan moneter. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana krisis moneter Indonesia tahun 97 dan 98 ini terjadi dan bagaimana dampak-dampak terhadap ekonomi, sosial, politik. Pada kesempatan ini kita akan terlebih dahulu melihat tayangan video kerusuhan 98 atau video krisis moneter 98 supaya kita bisa lebih memahami nanti pada saat membahas teorinya. Kita saksikan bersama. Pada tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1998, terjadi peristiwa yang memilukan di tanah air dan merupakan sebuah sejarah kelam bangsa Indonesia. Diawali dengan krisis finansial yang melanda Asia termasuk Indonesia pada tahun 1997, hingga penembakan yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti pada demonstrasi 12 Mei 1998. Pada akhirnya menjadi pemantik utama kekacauan yang melanda Indonesia. Kediktatoran yang opresif selama masa pemerintahan Orde Baru menjadi sumber utama terjadinya pelanggaran HAM yang berat, adanya pembungkaman pendapat massa, pengendalian yang bersifat otoriter, penculikan, dan penahanan tokoh-tokoh masyarakat, serta terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tak tersentuh, merupakan sebagian dari penyebab frustasi masyarakat kepada pemerintah. Pada bulan Juli 1997, Indonesia dilanda oleh krisis moneter yang menyerang kawasan Asia. Pada saat itu, Indonesia mengalami inflasi besar-besaran. Kajian krisis tersebut diawali oleh didevaluasinya nilai mata uang baht Thailand. Nilai mata uang rupiah pun terkena imbasnya, mendaki secara tajam dari kisaran Rp2.600 menjadi Rp14.900 terhadap dolar Amerika. Ekonomi Indonesia pun merosot tajam dan berakibat pada masalah-masalah lain. Harga kebutuhan pokok, angka pengangguran, dan angka putus sekolah terus mengalami kenaikan. Peristiwa ini menjadi pemicu demonstrasi yang dipimpin oleh kaum mahasiswa. Dimulai pada bulan Desember 1997 hingga pertengahan Februari 1998. Protes mahasiswa terus terjadi, terutama di luar ibu kota Jakarta, seperti di Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Namun, sejak akhir Februari 1998, gelombang protes pun semakin meningkat di Jakarta dan sekitarnya. Di tengah krisis moneter ini, muncullah sentimen anti-Tionghoa. Penyebab adanya sentimen ini adalah adanya perbedaan perekonomian, di mana perekonomian etnis Tionghoa relatif lebih stabil dan strategis dibanding masyarakat pribumi. Akibat perbedaan tersebut, kaum etnis Tionghoa menerima berbagai macam fitnah dan tuduhan, seperti penganut komunis dan penimbun sembako. Hal ini pun akhirnya memojokkan etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas yang dibenci masyarakat pribumi saat itu. Pada tanggal 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa bersama gabungan staf dan dosen melakukan unjuk rasa secara damai. Menyadari besarnya skala dari unjuk rasa ini, aparat keamanan diturunkan untuk mengendalikan situasi. Pihak aparat dan mahasiswa sempat melakukan negosiasi yang berlangsung tanpa ketegangan. Di penghujung unjuk rasa tersebut,
pihak aparat meminta para mahasiswa untuk membubarkan diri dan kembali ke kampus yang dituruti oleh mahasiswa. Namun, tanpa disangka, pihak polisi membuka tembakan api pada rombongan mahasiswa yang sedang berjalan kembali ke kampus. Berlindung diri di dalam kampus pula tidak menjamin keselamatan akibat puluhan gas air mata yang ditembakkan ke dalam kampus. Sementara hujan peluru yang diarahkan ke arah mahasiswa belum berhenti. Peristiwa ini pun akhirnya menyebabkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti wafat, yaitu Hendy Awansi, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Elang Mulia Lesmana. Tragedi Trisakti yang menyebabkan kematian keempat mahasiswa ini akhirnya menjadi pemantik dari sumbu kemarahan masyarakat Indonesia. Demonstrasi dan kerusuhan awalnya terjadi di kawasan sekitar kampus Trisakti sehari setelah peristiwa berdarah tersebut. Kemudian, aksi perusakan dan pembakaran yang terjadi meluas ke kawasan lainnya hingga merambat ke Bogor, Tangerang, Bekasi, dan kota lainnya. Kerusuhan ini terjadi hingga tanggal 15 Mei 1998 dan pengaruhnya meluas ke seluruh Indonesia, tidak terbatas di dalam Pulau Jawa saja. Tetapi, mengutip dari Komnas HAM, kerusuhan yang awalnya dipicu oleh protes terhadap tragedi yang menimpa mahasiswa dialihkan menjadi sentimen anti-Tionghoa. Aksi demonstrasi mahasiswa makin sering dilakukan. Mereka menuntut adanya reformasi sistem pemerintah Indonesia yang dianggap banyak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa serta aktivis dari berbagai daerah bergabung di Jakarta. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mendesak Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden. Puncak demonstrasi adalah ketika mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta. Pada tanggal 20 Mei 1998, Soeharto menerima surat hasil keputusan dari 14 Menteri Kabinet Pembangunan ke-7. Sebanyak 14 menteri tersebut tidak bersedia menjabat sebagai menteri pada Kabinet Reformasi yang ingin dibentuk Presiden Soeharto untuk menstabilkan kondisi di tanah air saat itu. Di tanggal yang sama, pukul 23 waktu Indonesia Barat, Soeharto pun memanggil sejumlah pejabat, seperti Panglima ABRI Jenderal Wiranto, hingga Mensesnek Saadillah Mursyid. Soeharto kemudian mantap untuk menetapkan kekuasaannya, hingga pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari kursi presiden pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 1998, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan digantikan oleh Burhanuddin Yusuf Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Dan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003.
Demikian tadi sudah kita saksikan bagaimana video kejadian krisis moneter Indonesia tahun 97 dan 98 yang tidak hanya berdampak kepada masalah ekonomi, tetapi juga kepada masalah politik, yaitu dengan mundurnya Presiden Soeharto waktu itu dari jabatannya dan terjadinya kerusuhan sosial yang cukup memberikan dampak luar biasa kepada Indonesia waktu itu. Sejak saat itu kemudian gerakan reformasi mulai bergulir dan dilaksanakan pemilu berikutnya setelah Pak Habibie mundur dari kepemimpinannya, habis masa jabatannya setahun kemudian. Baiklah, kita mulai kuliah kita pada kesempatan ini, yaitu krisis moneter Indonesia 97-98. Kita akan membahas secara teori apa saja yang bisa menyebabkan krisis moneter dan apa saja faktor-faktor pemicunya. Krisis moneter 97 dan 98 adalah periode terkelam ekonomi Indonesia. Tata kelola yang buruk tertutupi oleh fantastisnya pertumbuhan ekonomi. Saat krisis moneter menghantam, Indonesia paling terpuruk dan paling susah untuk pulih. Kita butuh beberapa dekade setelah itu untuk memulihkan kondisi ekonomi menjadi normal kembali. Pada saat itu ekonomi Indonesia sedang berada dalam puncaknya di penghujung tahun 1996. Hampir semua indikator kemakmuran terpenuhi, pertumbuhan ekonomi mengesankan, inflasi terkendali, investasi mengalir deras, ekspor tumbuh pesat, kemiskinan berkurang, dan cadangan devisa terus meningkat. Puja-puji terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalir, termasuk dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia. Memasuki tahun 1997, ekonomi Indonesia masih terlihat baik-baik saja. Tanda-tanda gelembung ekonomi memang sudah mulai terendus, tetapi semua tertutupi oleh capaian angka makroekonomi yang baik. Apalagi aliran modal masih mengucur deras ke Indonesia. Indikator makroekonomi memang tidak menunjukkan tanda kekurangan. Hanya tingkat inflasi yang menjadi perhatian. Tetapi itu dianggap sebagai efek dari pertumbuhan ekonomi tinggi. Di pasar modal, indeks harga saham gabungan atau IHSG justru terus berada dalam tren meningkat. Jika pada akhir tahun 1995 berada di level 514, maka pada Juli 1997 berada di level 720. Artinya dari indikator ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang tumbuh pesat saat itu. Tingkat kemiskinan juga turun tajam. Di awal pemerintahan Soeharto, tingkat kemiskinan mencapai 60%. Ya, dari awal pemerintahan Pak Harto ini tahun 1966. 30 tahun kemudian atau 96, tingkat kemiskinan sudah berhasil ditekan menjadi 11%. Dan Indonesia sedang bersiap menyambut zaman baru yang dinamakan era tinggal landas. Semua itu kemudian terguncang dalam waktu satu malam. Pada Juli 1997,
negara tetangga kita Thailand dilanda krisis. Mata uang baht, mata uang Thailand, tiba-tiba anjlok. Sebelumnya, selama 25 tahun, Thailand mematok mata uangnya sebesar 25 baht per dolar Amerika Serikat. Memasuki tahun 1996, defisit neraca berjalan Thailand meroket. Baht dinilai sudah overload atau overvalue. Pemerintah Thailand pun melakukan devaluasi baht pada tanggal 2 Juli tahun 1997 dan langsung memicu aksi spekulasi besar-besaran. Pemerintah Thailand berupaya mempertahankan pematokan mata uang dengan melakukan intervensi membeli baht. Namun, upaya ini tak berhasil. Thailand kemudian menurunkan pematokan mata uang dan mengenalkan sistem mengambang atau floating. Baht langsung anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Krisis di Thailand ini merembet ke negara-negara tetangga termasuk negara kita Indonesia. Thi Tian Huy dalam The Emergence of a Nation Economy, bukunya tahun 2002 di halaman 236, menyebutkan negara-negara Asia Tenggara menjadi sasaran spekulan internasional. Ada dua hal yang memicu, yakni pematokan mata uang yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini dan terjadinya gelembung ekonomi. Serangan para spekulan membuat mata uang di Asia Tenggara semakin jatuh. Pada 11 Juli, Filipina akhirnya mengambangkan peso. Pesonya adalah mata uang Filipina untuk mengatasi kejatuhan mata uangnya. Sementara Indonesia baru sebatas memperlebar range pergerakan rupiah dari 8% menjadi 12%. Ini tentunya terhadap dolar Amerika. Setelah kisaran pergerakan rupiah diperlebar, mata uang ini malah anjlok hingga 7%. Ketidakstabilan mata uang di kawasan Asia Tenggara membuat para manajer keuangan internasional menarik dana mereka. Rupiah makin terpuruk. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1997, Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengambangkan mata uangnya. Mengambangkan dalam hal ini artinya pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, tidak lagi melakukan intervensi terhadap dolar Amerika. Kemudian apa penyebab krisis moneter 9798 di Indonesia? Pemicu krisis moneter di Indonesia pada periode tersebut adalah yang pertama, yang paling utama adalah penurunan nilai tukar rupiah. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar diperkirakan menjadi penyebab utama dari krisis moneter. Penurunan ini dipicu oleh sistem devisa bebas tanpa pengawasan yang memadai. Dampaknya, banyak pihak dapat berpartisipasi dalam pasar falas. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas spekulatif baik dari dalam maupun luar negeri. Para spekulan ini tidak hanya menggunakan modal sendiri, tetapi juga memanfaatkan dana yang dipinjam dari sistem perbankan untuk melakukan transaksi di pasar. Ya, di pasar ini adalah pasar uang atau pasar valuta asing.
Penyebab yang kedua adalah akumulasi utang luar negeri swasta. Faktor lain yang turut menjadi penyebab krisis moneter di Indonesia adalah akumulasi utang luar negeri swasta, yaitu utang luar negeri yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta atau perusahaan-perusahaan swasta. Keberadaan utang ini menjadi salah satu pemicu penurunan nilai rupiah, dikarenakan keterbatasan devisa tidak memadai untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo beserta bunganya. Sejak awal tahun 90-an, jumlah utang swasta luar negeri telah terakumulasi menjadi sangat besar, bahkan melebihi jumlah utang resmi yang dimiliki oleh pemerintah pada periode tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang merambah dan memperburuk situasi ekonomi, menjadi bagian integral dari krisis moneter Indonesia. Faktor yang ketiga adalah kesalahan pemerintah dalam sistem perbankan. Kesalahan pemerintah dan sistem perbankan juga menjadi kontributor signifikan terhadap krisis moneter. Salah satu kesalahan pemerintah adalah memberikan sinyal kurang tepat kepada pelaku ekonomi, khususnya dengan mempertahankan nilai tukar rupiah di tingkat terlalu tinggi secara berkelanjutan, serta menetapkan suku bunga rupiah yang tinggi. Jadi saat itu memang pemerintah berusaha agar nilai tukar rupiah itu tetap stabil di angka waktu itu antara 2.500 rupiah per dolar. Namun itu juga membawa konsekuensi, yaitu untuk mempertahankan nilai rupiah tetap di angka tersebut, Bank Indonesia harus melepaskan dolar-dolar Amerika yang dimilikinya. Sementara dolar Amerika tersebut adalah devisa negara, sehingga lama-lama devisa negara turun. Sehingga kita akan sampai kepada posisi di mana kita sudah tidak bisa lagi membayar hutang-hutang baik swasta maupun pemerintah terhadap pihak-pihak luar negeri, di mana transaksinya menggunakan dolar Amerika. Hal ini menyebabkan pinjaman dalam rupiah menjadi mahal, ya, secara relatif menjadi lebih mahal. Sedangkan pinjaman dalam mata uang asing menjadi lebih terjangkau. Sebaliknya, pemerintah membiarkan tingkat suku bunga di dalam negeri tetap tinggi untuk mencegah keluarnya modal ke luar negeri, dengan harapan masyarakat akan memilih untuk menyimpan dananya dalam rupiah. Kondisi ini memberikan keuntungan kepada pengusaha selama tidak terjadi devaluasi. Namun hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu cukup lama, sehingga memberikan dorongan bagi pengusaha untuk terus meminjam dari luar negeri dalam jumlah yang semakin besar. Akibatnya, perilaku pengusaha tercermin dari respon terhadap sinyal yang diterima dari pemerintah. Selain itu, pemerintah tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap utang luar negeri, kecuali terkait dengan proyek pemerintah melalui pembentukan tim pengawas kebijakan luar negeri, atau disebut dengan PKLN. Dan sebab yang keempat adalah IMF menunda bantuan. Bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF, International Monetary Funds, terhenti dan tertunda dengan alasan bahwa pemerintah Indonesia tidak memenuhi dengan baik 50 butir kesepakatan
Sementara itu, negara-negara mitra yang sebelumnya berjanji untuk membantu Indonesia juga menunda penyaluran bantuan karena menunggu tanda dari IMF. Hal ini membuat kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk pada saat itu. Penyebab berikutnya adalah situasi politik yang tidak stabil. Sebelum krisis moneter terjadi, keadaan politik di Indonesia menjadi tidak pasti, terutama menjelang pemilihan umum. Selain itu, pertanyaan tentang kesehatan Presiden Soeharto juga menambah ketidakpastian. Aksi demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh kelangkaan bahan pokok meluas di seluruh Indonesia, menciptakan kekhawatiran yang signifikan. Demonstrasi ini bukan hanya memunculkan masalah nilai tukar rupiah yang merosot, tetapi juga membuat investor asing kehilangan kepercayaan pada Indonesia. Situasi politik yang tidak stabil membuat investor enggan menanam modalnya di Indonesia. Ini adalah faktor-faktor penyebab krisis moneter di Indonesia. Berikutnya kita akan mencoba membahas mengenai liku-liku jatuhnya rupiah. Jadi di sini kita akan menceritakan atau membahas bagaimana kronologi rupiah bisa jatuh dari nilai yang 2.500 rupiah per 1 dolar Amerika menjadi sampai di atas 15.000. Selama Juli hingga Desember tahun 1997, rupiah mengalami depresiasi yang sangat besar. Depresiasi ini penurunan nilai ya. Berdasarkan kajian Bank Dunia bertajuk Indonesia in Crisis, Macroeconomic Update yang diterbitkan pada Juli 98, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot 10,7% pada Juli. Kemudian 25,7% pada Agustus. Dan terus berlanjut 39,8% pada September, 55,6% pada Oktober dan November, serta turun lagi semakin jauh menjadi 109,6% pada Desember. Ini adalah penurunan yang sangat cepat. Kita lihat dari Juli sampai dengan Desember, penurunan atau depresiasi nilai rupiah terhadap dolar ini sudah mencapai lebih dari 100%. Pelemahan rupiah pada awalnya terjadi setelah para investor menarik dananya dari Indonesia. Kondisi itu diperparah karena banyak perusahaan meminjam dalam bentuk valuta asing. Maksudnya adalah perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia. Dalam kondisi rupiah yang jatuh terhadap dolar, porsi utang mereka langsung membengkak. Artinya, pada saat perusahaan swasta atau pemerintah melakukan pinjaman dalam bentuk dolar Amerika, sedangkan operasional mereka di dalam negeri menggunakan rupiah, maka apabila terjadi depresiasi nilai rupiah terhadap dolar, otomatis jumlah pinjaman menjadi semakin tinggi karena menggunakan basis rupiah di dalam negeri. Nah, ini yang menjadi beban perusahaan swasta maupun pemerintah terhadap pinjaman luar negeri semakin berat. Korporasi mulai berburu dolar untuk mengantisipasi utang-utang yang jatuh tempo. Artinya perusahaan-perusahaan besar ini sudah mulai mencari atau menukar rupiahnya dengan US dollar atau dolar Amerika untuk cadangan mengantisipasi pada saat hutang-hutang mereka jatuh tempo untuk membayar. Ini lantaran kebanyakan utang korporasi berjangka pendek.
saat rupiah diambangkan atas dolar, perburuan dolar semakin hebat. Situasinya, pasokan dolar Amerika menipis, sementara permintaan melonjak. Ini hukum permintaan dan penawaran ini pasti akan meningkatkan harga atau menaikkan nilai dolar terhadap rupiah. Budiono dalam Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah, buku tahun 2016, menuliskan pemerintah dan Bank Indonesia kemudian memperketat kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi kondisi tersebut. Ini sudah kita pelajari ya, bagaimana mengatasi kebijakan ataupun alat-alat kebijakan moneter maupun fiskal pada kuliah-kuliah sebelum ini. Dari sisi moneter, suku bunga SBI dinaikkan dari 11,625% menjadi 30%. Dulu saat itu Menteri Keuangan adalah Pak Sumarlin, ya. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan disebut gebrakan Sumarlin. Gebrakan Sumarlin yang dilakukan untuk mencegah efek devaluasi pada tahun 87 diulang. Artinya jurus-jurus yang dilakukan pemerintah pada tahun 87 saat itu juga kita mengalami krisis moneter meskipun tidak terlalu dahsyat seperti tahun 98. Kebijakan itu diulang lagi pada tahun 98, yaitu apa? BUMN besar diminta untuk membeli SBI, ya, atau surat berharga Bank Indonesia. Dari sisi fiskal, pemerintah mengatur ulang APBN dan menunda proyek-proyek raksasa yang menyerap dana cukup besar. Menurut Budiono, total nilai proyek yang ditunda mencapai 13 miliar dolar Amerika Serikat waktu itu. Sayangnya kondisi tak kunjung membaik. Aliran modal keluar atau capital flight semakin besar meski kebijakan moneter dan fiskal ketat sudah diterapkan. Investor asing terus berbondong-bondong keluar dari Asia Tenggara termasuk Indonesia, sehingga menyebabkan rupiah makin melemah dan likuiditas mengering. Artinya uang beredar dan ketersediaan dana, uang cash itu semakin sedikit. Di satu sisi, pemerintah semakin kepayahan karena cadangan devisa yang tergerus untuk mempertahankan rupiah. Jadi pemerintah semakin repot karena cadangan devisa seperti yang saya sampaikan tadi tergerus atau banyak terpakai untuk mempertahankan rupiah dalam bentuk intervensi pasar uang, yaitu selalu membeli dolar-dolar Amerika supaya rupiah tidak terlalu tertekan. Pemerintahan Soeharto akhirnya memutuskan untuk meminta pertolongan kepada IMF atau International Monetary Fund. Misi IMF datang pada tanggal 13 Oktober 1997. Pada waktu itu diagnosisnya adalah bahwa Indonesia mengalami keguncangan moneter berskala sedang sebagai akibat keguncangan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia yang dipicu krisis di Thailand. Itu menurut Pak Budiono dalam bukunya. Tikian Wi mengutip Susastro dan Basri menyebutkan Indonesia akhirnya mendapatkan komitmen standby loan sebesar 43 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi setelah kunjungan IMF ke Indonesia dilakukan perundingan dan penilaian, akhirnya Indonesia mendapat pinjaman berupa standby loan. Standby loan itu adalah pinjaman yang tidak bisa serta-merta
dimanfaatkan langsung, tetapi menunggu kondisi dan situasi seperti yang disyaratkan dalam perjanjian kredit, baru pinjaman itu bisa dipakai. Standby loan tersebut sebesar 12,3 miliar dolar Amerika Serikat berasal dari IMF. Sisanya dari Bank Dunia, ADB adalah ASEAN Development Bank, dan negara-negara tetangga seperti Jepang dan Singapura. Jadi Indonesia waktu itu saking butuhnya itu akhirnya sampai minta bantuan kemana-mana ya, termasuk kepada negara-negara tetangga. Dana itu merupakan komitmen untuk 3 tahun dan dipantau ketat oleh ahli dari IMF, Bank Dunia, serta ADB dalam pelaksanaannya. Langkah pertama adalah restrukturisasi finansial. Bentuknya seperti apa restrukturisasi finansial ini? Pada tahap pertama, IMF mencairkan 3 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk pencairan dana tersebut, Indonesia harus menyepakati Letter of Intent atau LOI yang isinya ramuan resep. Dalam arti ramuan resep ini adalah rekomendasi-rekomendasi dari IMF guna membantu memulihkan ekonomi Indonesia. Pada Letter of Intent pertama ini, salah satu poinnya adalah pemerintah harus menutup 16 bank yang sedang sakit atau 16 bank yang sedang tidak baik-baik saja sebagai upaya untuk membenahi sektor perbankan. Namun resep IMF ternyata membuat kondisi ekonomi makin sakit. Penutupan 16 bank malah memicu pupusnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Apalagi penutupan dilakukan tanpa memberikan jaminan untuk simpanan masyarakat. Jadi waktu itu bank begitu saja ditutup tanpa memberikan jaminan kepada masyarakat yang menitipkan uangnya di bank itu, apakah uangnya bisa kembali atau tidak. Nah, ini yang menjadi pemicu tambah kekacauan ekonomi di Indonesia. Akhirnya, reaksi dari para nasabah adalah penarikan dana nasabah tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga melalui clearing. Jadi terjadi RAS. Ya, RAS itu adalah pengambilan uang nasabah di bank secara bersama-sama. Secara bersama-sama dan besar-besaran. Melalui penarikan tunai, juga melalui clearing. Clearing adalah penukaran dokumen seperti BG, cek ya, melalui lintas bank di Bank Indonesia. Karena itu banyak bank yang saldo gironya di Bank Indonesia menjadi negatif. Ya, terutama bank-bank yang kurang kuat, begitu diras, ditarik semua dananya, sementara kan sebagian dana yang dititipkan oleh nasabah oleh bank disalurkan kepada kredit masyarakat. Sehingga tidak semua dana simpanan masyarakat posisinya standby atau tersedia di bank, karena sebagian tadi disalurkan ke dalam bentuk kredit. Deposan-deposan besar menarik dananya dari perbankan swasta. Bank Indonesia sampai harus menerbitkan fasilitas darurat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah mendengar istilahnya BLBI ya, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Nah, itu terjadi pada saat itu di tahun 98. Merespon ini, kreditur asing mulai memangkas batas suku bunga antar bank dan menolak konfirmasi Letter of Credit atau LC dari bank-bank lokal Indonesia. Jadi kalau saya jelaskan sedikit mengenai LC atau Letter of Credit, LC adalah biasanya diterbitkan untuk para
importir kepada bank di luar negeri, di mana importir membeli barang impornya di negara tersebut. Misalnya, saya mau impor mobil dari Jepang. Maka pada saat pemesanan, saya harus mengirimkan letter of credit dari bank saya di Indonesia. Misalnya saya punya bank misalnya di BCA di Indonesia gitu. Saya akan menerbitkan letter of credit dari BCA untuk saya kirimkan kepada mitra dagang saya di Jepang yang saya beli mobilnya. Nah, pada saat mobil mau dikirim, tergantung perjanjiannya, biasanya letter of credit itu akan dicairkan terlebih dahulu oleh mitra saya di Jepang untuk memiliki jaminan bahwa yang saya pesan produknya sudah terbayar. Nah, ini LC ini pasti terjadi di dalam transaksi ekspor maupun impor. Nah, karena kondisi seperti itu yang tidak menentu di Indonesia, akhirnya bank-bank di luar negeri menolak menerima atau menolak konfirmasi LC dari bank-bank lokal Indonesia. Dampaknya bagaimana? Dampaknya adalah para importir di Indonesia tidak bisa mendatangkan barang impor dari luar negeri. Ataupun kalau bisa, dia harus membayar secara tunai melalui transfer bank atau telegraphic transfer dan sebagainya. Ini tentunya akan sangat memberatkan kepada pengusaha. Bank Dunia dalam kajiannya mencatat akibat hal ini rupiah semakin anjlok dari Rp3.250 per dolar menjadi Rp4.000 per dolar. Kemudian masih melanjutkan tadi tinjauan Pak Budiono dalam bukunya di halaman 191 menjelaskan tujuan dari penutupan 16 bank yang sakit tidak tercapai karena informasi mengenai keadaan perbankan yang tersedia tidak akurat. Sehingga kesimpulan yang diambil pun tidak pasti atau tidak pas. Selain itu, informasi mengenai utang swasta tidak ada. Sehingga sulit bagi pemerintah untuk mengambil sikap yang tegas guna mengatasi gejolak kurs. Artinya pada saat itu pihak-pihak swasta yang hutang ke luar negeri ini tidak melakukan konfirmasi ataupun tidak melakukan pelaporan kepada pemerintah. Sehingga pemerintah tidak punya data sebetulnya jumlahnya berapa utang swasta ke luar negeri. Nah, karena tidak memiliki data ini, pemerintah tidak bisa mengantisipasi dengan baik. Pada tanggal 9 Desember tahun 1997, pelemahan rupiah semakin dalam saat kabar Presiden Soeharto membatalkan kunjungan ke Kuala Lumpur. Nah, pembatalan kunjungan ini memunculkan rumor tentang masalah kesehatannya. Jadi, masalah moneter ini juga sangat tergantung dari situasi dan kondisi pemerintahan Indonesia, khususnya presiden. Kalau presidennya kelihatan sakit, ya pasti akan berakibat atau berdampak kepada kondisi perekonomian. Ini semakin menambah ketidakpastian nasional. Menurut laporan Bank Dunia, kondisi kian genting saat APBN yang diajukan pemerintah pada 6 Januari tahun 1998 direspon negatif oleh pasar. Yang dimaksud pasar adalah para pelaku bisnis internasional. Karena dianggap terlalu optimistis dan tidak kredibel. Artinya bahwa APBN yang diajukan oleh pemerintah pada tahun 98 itu dianggap tidak realistis atau terlalu dibesar-besarkan atau terlalu bukan dimanipulasi ya, tapi dipermak atau dipoles supaya kelihatan baik. Padahal situasinya sedang tidak baik-baik saja.
Hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan kepada para pelaku bisnis internasional. Pada 3 pekan pertama Januari 98, rupiah terdepresiasi dari 4.850 menjadi 13.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi kita bisa bayangkan ya, ini terjadi penurunan hampir 3 kali lipat. Ini tentu sangat mengguncang perekonomian dan bisnis di Indonesia. Bahkan sempat menyentuh angka Rp17.000 per dolar. Ini saya alami langsung waktu itu, di mana ada orang yang menjadi kaya mendadak dan ada orang yang menjadi miskin mendadak. Kenapa bisa terjadi begitu? Bagi orang-orang yang mempunyai hutang luar negeri dalam bentuk dolar Amerika, otomatis beban utangnya semakin tinggi meskipun secara real dia tidak menambah hutang. Ya, misalnya awalnya dia punya hutang 1 juta dolar gitu ya. Pada saat kursnya 2.500, 1 juta dolar itu nilainya sama dengan 2,5 miliar rupiah. Tapi karena tiba-tiba rupiah terdepresiasi sangat dalam, sampai misalnya menjadi 17.000, padahal dia tidak menambah hutang, tiba-tiba nilai hutang real rupiahnya dia menjadi 17 miliar. Dari 2,5 miliar menjadi 17 miliar. Otomatis rasio hutang terhadap asetnya dia akan semakin turun. Artinya dia semakin tidak liquid atau semakin miskin. Di sisi lain, orang-orang yang memiliki tabungan dalam bentuk dolar Amerika itu menjadi kaya mendadak. Misalnya saat itu ada orang yang memiliki tabungan 1 juta dolar di bank. Saat kurs rupiah 2.500 per dolar, tabungannya kalau dirupiahkan hanya setara 2,5 miliar rupiah saja. Tapi dalam waktu yang singkat, rupiah menjadi 17.000 rupiah per dolar, otomatis tabungan dia membengkak menjadi 17 miliar. Tanpa menambah tabungan dan tanpa usaha apapun tiba-tiba menjadi kaya. Itulah kondisi akibat krisis moneter yang bisa berdampak baik negatif maupun positif kepada orang-orang tertentu. Terutama juga kepada para pekerja Indonesia yang mendapatkan gaji atau yang bekerja di perusahaan asing dengan gajinya adalah menggunakan dolar Amerika, dia sangat senang dengan kondisi itu. Karena apa? Itu tadi seperti saya gambarkan. Misalnya dia punya gaji 1.000 dolar sebulan, pada saat rupiah nilainya 2.500, maka gaji dia adalah 2,5 juta. Tapi pada saat rupiah menjadi 17.000 per dolar, secara tiba-tiba gaji dia menjadi 17 juta. Nah, ini adalah salah satu faktor sisi keuntungan atau sisi positif bagi pihak-pihak yang lain. Pemerintah kemudian mengeluarkan pengumuman yang akhirnya bisa meredam laju pelemahan rupiah, yaitu rencana merestrukturisasi bank. Siapa yang direstrukturisasi? Yaitu bank-bank yang bermasalah dan mengatasi utang-utang swasta yang jatuh tempo. Kemudian kepercayaan masyarakat bertambah saat 8 April 98 disepakati letter of intent ketiga dengan IMF. Goncangan finansial yang datang bertubi-tubi itu dibarengi kondisi politik yang semakin buruk. Pada Mei 98 pecah kerusuhan di berbagai wilayah yang akhirnya berujung pada turunnya Soeharto, seperti kita lihat tadi dalam video. Pada masa-masa ini rupiah kolaps hingga 50% dari 8.000 per dolar Amerika Serikat pada awal Mei menjadi 16.000 per dolar Amerika Serikat pada medio Juni. Jadi kurang lebih hanya dalam waktu 1 bulan rupiah terdepresiasi
sampai 2 kali lipat. Kemudian kita akan membahas sisi lain lagi dari krisis ekonomi atau krisis moneter ini adalah utang korporasi dan buruknya tata kelola bank. Krisis mata uang menerpa sejumlah negara pada masa itu. Bank Dunia mencatat pemulihan Indonesia berjalan paling lama dan sulit. Beberapa penyebabnya antara lain utang falas korporasi yang tinggi dan sistem perbankan yang lemah. Ya, korporasi adalah perusahaan-perusahaan besar, swasta. Selama periode tahun 1992 hingga Juli 1997, sekitar 85% dari kenaikan utang luar negeri berkaitan dengan pinjaman sektor swasta. Per Desember 1997, utang yang akan jatuh tempo selama kurang dari 1 tahun atau utang jangka pendek mencapai 20,8 miliar dolar Amerika Serikat. Rata-rata jatuh tempo utang itu adalah 18 bulan, artinya 1,5 tahun. Masih dari bukunya Pak Budiono halaman 192 menyebutkan data terkait utang swasta tidak tersedia dengan akurat pada saat itu. Artinya banyak pihak swasta yang hutang luar negeri tanpa melaporkan kepada Bank Indonesia. Hal ini menyulitkan pemerintah untuk melakukan restrukturisasi. Saat pemerintah menyiapkan program dengan IMF, diadakan survei cepat untuk mengetahui besaran dan komposisi utang. Hasilnya, utang luar negeri swasta jangka pendek yang harus dibayar kurang dari 1 tahun mencapai 33 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini jauh lebih besar ketimbang cadangan devisa pemerintah. Parahnya lagi, utang swasta itu sebagian besar tidak diproteksi lindung nilai atau bahasa keuangannya disebut tidak di-hedge. Ya, hedging itu adalah lindung nilai atau semacam proteksi ya, atau semacam asuransi kredit lah seperti itu. Korporasi malah menerapkan hedging untuk menekan biaya dan meraup untung besar. Kenapa swasta tidak melakukan hedging? Karena untuk memasang hedging juga dibutuhkan biaya premi. Ya, biaya premi hedging yang cukup besar. Kondisi lain yang memperburuk keadaan menurut Budiono adalah lemahnya tata kelola perbankan. Sistem perbankan tidak memiliki mekanisme atau yang disebut dengan early warning atau peringatan awal ya atas kondisi kesehatan finansial perbankan. Banyak pelanggaran terjadi tanpa penegakan aturan yang tegas. Banyak bank yang tidak memiliki kecukupan modal, beberapa dalam kondisi insolvent menjelang krisis. Insolvent ini adalah tidak mampu atau tidak mempunyai jaminan yang cukup untuk jangka panjang. Saat rupiah mulai terdepresiasi, bank dalam kondisi yang buruk untuk menyerap pelemahan pada portfolionya. Krisis finansial membuka borok lemahnya sistem perbankan di Indonesia. Perbankan yang merupakan jantung perekonomian Indonesia sekaligus menjadi titik terlemah. Saat krisis keuangan terjadi, sistem perbankan yang lemah akhirnya tumbang. Dan efeknya merembet ke berbagai lini perekonomian Indonesia. Dalam kondisi perbankan yang ambruk, sistem pembayaran Indonesia juga macet. Setelah Desember 1997,
sistem pembayaran dengan luar negeri macet. Budiono menyebut LC yang dibuka oleh bank-bank Indonesia, kecuali bank-bank asing yang berada di Indonesia, tidak laku di luar negeri. Kenapa tidak laku? Karena mereka tidak percaya dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Sehingga importir harus menyediakan devisa tunai untuk mendatangkan barang dari luar negeri. Seperti yang tadi saya jelaskan, karena LC tidak ada yang mau menerima di luar negeri, maka importir yang tetap mau mendatangkan barang, mau tidak mau harus menyediakan uang tunai dalam bentuk dolar untuk membayar kepada mitranya di luar negeri. Sampai beberapa tahun setelah timbulnya krisis, perbankan nasional masih terkucil dari jaringan normal pembayaran luar negeri, tulis Budiono. Jadi setelah krisis mulai membaik pun, perbankan nasional Indonesia belum sepenuhnya dipercaya oleh pihak-pihak bank di luar negeri. Ini membutuhkan waktu recovery yang cukup lama untuk menimbulkan atau menumbuhkan kepercayaan itu kembali. Kemudian di luar kondisi faktor moneter, Indonesia juga ada faktor lain, faktor alam semesta ya, faktor alam yang menyebabkan tambah terpuruknya kondisi Indonesia, yaitu dengan adanya kekeringan yang parah. Seakan-akan melengkapi pukulan terhadap ekonomi Indonesia, datang El Nino 2 kali selama periode 97-98, yakni Juli Agustus 97 dan Maret 98. El Nino ini adalah situasi cuaca di mana musim kering lebih panjang daripada musim penghujan. El Nino menyebabkan Indonesia mengalami kekeringan terburuk dalam 50 tahun terakhir. Terjadi gagal panen yang menyebabkan harga-harga pangan melonjak. Seperti sekarang ya, kita alami ya, harga beras meningkat yang katanya karena El Nino. Pada 97, produksi beras nasional turun hingga 4%. Beberapa wilayah mengalami penurunan lebih drastis lagi. Pada Desember 97, stok barang atau stok beras di Bulog sebesar 1,9 juta ton. Ini tidak cukup untuk menutup kekurangan produksi beras sebanyak 2,7 juta ton. Bulog akhirnya mengimpor 2 juta ton beras pada awal 98 dan 3,1 juta ton lagi hingga akhir tahun 98. Dalam kondisi kekeringan, terjadi kebakaran hutan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memicu kabut asap. Kabut ini juga ikut mengganggu jalannya roda ekonomi. Indonesia sedang mengalami krisis yang dalam. Sebuah negara yang mencapai dekade-dekade pertumbuhan cepat, stabilitas, dan pengurangan kemiskinan, kini ekonominya hampir kolaps, tulis Bank Dunia dalam laporannya di tahun 98. Jadi cukup prihatin, Indonesia dulu yang terkenal sebagai negara yang cukup mapan, secara ekonomi maupun politik, tiba-tiba dari berbagai faktor menyebabkan kondisi yang sangat buruk. Kondisi Indonesia saat itu memang betul-betul di ujung tanduk. Pada 98, ya di ujung tanduknya itu memang krisisnya puncaknya di 98. Berdasarkan data Bank Dunia, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 14%. Kontraksi ini mengalami pelemahan, ya. Tingkat kemiskinan melonjak 2 kali lipat menjadi 28% dan inflasi meroket menjadi 80%. Sistem perbankan kolaps, korporasi berjatuhan. Ini saya alami sendiri pada saat itu saya berumur kurang lebih 28 tahun ya. Masih lagi bekerja awal-awal, mengalami krisis ekonomi.
ada sisi positif yang saya bisa dapatkan dan ada sisi negatif juga yang saya alami. Contohnya misalnya tahun 95 saya membeli sepeda motor dengan harga 2 juta. Waktu itu 2 juta itu sudah dapat motor baru. Akibat krisis, harga motor second saja waktu itu sudah mencapai 6 juta. Artinya kalau secara jangka pendek, motor itu saya jual, itu akan untung 4 juta rupiah. Tapi untuk beli lagi sudah nggak bisa juga uang 6 juta itu. Karena harga motor waktu itu sudah mencapai di atas 10 juta yang baru. Ini akibat kenaikan harga atau inflasi yang sampai 80%. Ini adalah contoh-contoh yang saya alami waktu itu, dan banyak juga para petani yang mengalami kegembiraan, yaitu kaya mendadak ya, khususnya komoditas-komoditas ekspor seperti bawang merah ya, bawang merah, kemudian para petani udang ya, ditambak-tambak udang, dan petani bandeng. Waktu itu harga bawang merah ekspor adalah dalam dolar Amerika. Sehingga tanpa ada kenaikan harga pun nilai yang mereka dapat menjadi sangat besar. Misalnya petani udang yang tadinya sekali panen itu menghasilkan misalnya angka $10.000. $10.000 waktu itu hanya sekitar 25 juta. Tapi karena nilai rupiahnya menjadi 16 juta, waktu itu menjadi ratusan juta. Bahkan harga udang waktu itu per kilo bisa 160.000. Wah, itu petani bersorak-sorak gitu. Di dalam penderitaan orang lain, para petani komoditas tertentu itu bersorak riang gembira. Itu yang saya alami. Sebaliknya, para perusahaan yang bahan bakunya impor itu jelas langsung kolaps. Karena dia harus membeli bahan baku tiba-tiba menjadi sangat mahal. Dan apabila dipaksakan, dia tidak bisa menjual kembali barang produksinya karena harganya menjadi sangat mahal. Nah, kemudian bagaimana proses pemulihan ekonomi di Indonesia? Nanti kita akan bahas pada sesi kuliah berikutnya. Saya kira itu teman-teman apa yang bisa kita bahas pada perkuliahan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa membayangkan situasi yang terjadi tahun 98. Saya yakin teman-teman belum ada yang lahir ya. Karena yang kuliah saat ini mungkin kisaran lahirnya di atas tahun 2005. Mungkin ada yang lahir 2006 sampai 2010 gitu ya. Atau mungkin 2007 atau 2006. Sehingga tahun 98 tidak mengalami bagaimana situasi saat itu pada saat Indonesia mengalami krisis moneter. Teman-teman bisa bertanya kepada orang tua masing-masing, kira-kira seperti itu pengalamannya seperti apa. Nah, ini bisa untuk menggali informasi lebih jauh tentang bagaimana dampak dari krisis moneter, bagaimana dampak dari kesalahan kebijakan moneter oleh pemerintah kepada masyarakat atau kepada negaranya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel saya ini. Kemudian like, kemudian share dan komen bagi para mahasiswa untuk membuktikan kehadiran kuliahnya di menulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada kuliah berikutnya.